Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ricky Fight Back. Ada sekelompok buzzer yang menggaungkan tagar AHY bau kencur di Twitter yang saya pikir adalah penilaian spekulatif. Mereka sekelompok orang yang mainnya kurang jauh dan tidak tahu bagaimana sosok AHY sebenarnya. Lagian tidak ada hukum yang berlaku mengatakan kalau seseorang ingin menjadi pemimpin negeri, misalnya capres dan cawapres, harus memiliki pengalaman di pemerintahan. Dan kalau kita bicara pengalaman di pemerintahan, kurang apalagi Presiden Jokowi. Ia pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur, hingga menjadi presiden. Tapi faktanya, di masa pemerintahannya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di mana kita ketahui bersama kemiskinan, pengangguran, menambah hutang, hingga mencabut subsidi untuk rakyat, dan menaikkan harga BBM adalah buktinya. Perekonomian nyungsap, hanya hutang yang meroket tinggi. Nah, itu contoh dari pemimpin yang katanya mempunyai pengalaman, tapi buktinya tidak bisa membuat rakyat sejahtera. Jadi, sebenarnya yang diperlukan oleh pemimpin bukanlah pengalaman, tetapi kecerdasan, keberanian, gagasan, visi misi, serta kemampuan manajerial. Plus konsisten membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan membela kepentingan oligarki semata, lalu menggadaikan bangsa dan negara seperti menjadi sales properti. Sedikit gambaran tentang AHY. Di tangan beliau, Partai Demokrat mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hasil survei Litbang Kompas per bulan Oktober ini menempatkan elektabilitas Partai Demokrat meroket naik hingga 14%. Ini adalah salah satu indikator keberhasilan AHY dalam memimpin. Untuk diketahui, saat AHY menakodai Partai Demokrat pada bulan Agustus 2020, elektabilitas Partai Demokrat hanya 3,6%. Naik pesat menjadi 14% hanya dalam waktu 2 tahun. Dalam memimpin Partai Demokrat, AHY sempat mengalami gangguan dari begal partai yang dilakukan oleh Jenderal Muldoko, namun berhasil diatasi bersama dengan 514 ketua DPC, 34 ketua DPD, dan 1.878 anggota legislatif se-Indonesia dan jutaan kader Partai Demokrat. AHY mampu mengkonsolidasikannya dan terus berjuang untuk perubahan dan perbaikan rakyat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, bagi saya tidak beralasan kalau pengalaman dijadikan tolok ukuran, sebab banyak kasus yang belum pernah memimpin di pemerintahan tetapi berhasil menjadi pejabat publik. Contohnya adalah di Amerika Serikat, kebanyakan yang menjadi presiden juga belum pernah bekerja di pemerintahan. Nyatanya, presiden Amerika pada umumnya sukses. Hal itu terlihat dengan berhasilnya mereka menjabat presiden 2 periode. Jadi, orang yang mempersyaratkan capres dan cawapres harus berpengalaman di pemerintahan tampaknya tidak beralasan. Hal itu dimunculkan hanya untuk menyingkirkan AHY. Mari kita buka mata untuk melihat secara terang menderang kalau AHY sangat punya potensi menjadi pemimpin negeri ini. Dengan kecerdasan, visi misi, gagasan, serta komitmen beliau, insya Allah akan membawa perubahan dan perbaikan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Sampai bertemu lagi di channel saya dengan pembahasan menarik lainnya. Salam Demokrat, salam perubahan dan perbaikan.